Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang dan Bapak Ibu, saudara yang menyaksikan acara Renungan 79 pagi hari ini. Hari ini, hari Selasa, kita sudah sampai pada pembacaan kitab Yesaya pasal 52 sampai 57. Saya akan ambil dua buah ayat dari Yesaya pasal 54, khusus ayat 2 dan 3. Sekali lagi, Yesaya 54 ayat 2 dan 3 berkata begini: lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat tenda kediamanmu. Janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Puji Tuhan, kedua ayat itu biar menjadi dasar bagi kita renungan pagi hari ini. Saya beri judul renungan pagi hari ini, optimis. Optimis, lawan dari optimis kita sudah tahu semua, pesimis. Optimis artinya orang yang selalu berpengharapan. Ada beberapa pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi saya kutip satu bagian ini, orang yang selalu berpengharapan. Sebaliknya pesimis, ya orang yang tidak punya pengharapan. Jadi orang punya pengharapan dan orang yang tidak punya pengharapan. Seperti apa kita? Optimis atau pesimis? Kedua ayat yang kita baca tadi itu berisi tentang optimisme yang tinggi dari janji firman Tuhan kepada kita yang percaya. Sebab lapangkanlah tempat kemahmu, pancangkanlah kuat-kuat tempat kediaman, tenda tempat kediamanmu. Kita akan lihat. Yang pertama saya akan bagikan bagi kita pagi hari ini ciri-ciri orang yang optimis sesuai dengan firman Tuhan tadi. Yang pertama, mampu mengendalikan pikiran negatif. Dia mampu, punya kemampuan, tidak menyerah dengan keadaan. Kedua, selalu bersyukur sekalipun berada di situasi yang sulit. Tidak beda dengan situasi kita hari-hari ini. Yang ketiga, mampu menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Ada banyak keadaan yang terjadi sekarang yang sulit diubah, tetapi dia mampu menjalaninya. Menerima sifat atau memiliki sifat optimis seperti ini akan menjadikan kita dengan mudah dapat menjalani hidup ini. Bahkan sikap optimis itu akan sangat menguntungkan bagi kesehatan kita. Ini penting bagi kita. Kitab Yesaya ini kita sudah tahu berisi tentang janji-janji yang di dalamnya terdapat kata-kata optimis yang luar biasa. Dan ini harus kita percaya. Sekalipun latar belakangnya orang Israel ada di pembuangan dan mereka dijanjikan untuk pergi kembali ke Yerusalem. Kita pun seperti itu hari-hari ini. Ada banyak kesulitan yang kita alami. Tapi melalui pembacaan kita pagi hari ini, mari kita punya sikap optimis. Kitab Yesaya juga ini sering sampaikan bahwa kitab ini berisi tentang Injil dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita ingin belajar kitab Injil, di Yesaya juga menceritakan nubuat kelahiran, jadi nubuat pelayanan, nubuat kematian Yesus, penderitaannya. Kita baca 53 berisi hal itu, nubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, mari kita akan lihat sedikit tentang kedua hal ini. Saya mencatatnya seperti ini. Sekalipun secara keseluruhan dari pasal 52 sampai 57 ini, pasal 52 dan 50 sampai 53 berisi tentang janji Tuhan untuk menyelamatkan Sion. Kita adalah Sion, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Janji Tuhan untuk kita. Pasal 54 Tuhan membuat perjanjian damai. Dia ingin berdamai dengan kita. Sekalipun orang Israel ada di pembuangan. Pasal 55 seruan untuk turut serta dalam keselamatan. Jangan bermasa bodoh. Ada janji Tuhan dan kita harus punya sikap optimis itu. Pasal 56 dan seterusnya termasuk pasal 57, 58. Di sana terdapat penggenapan janji-janji Tuhan tentang keselamatan orang Israel itu kembali ke tanah perjanjian. Mereka ditawan tetapi mereka kembali. Jadi setiap janji Tuhan itu layak kita percaya. Yang harus kita miliki adalah kita harus punya sikap optimis. Jangan pesimis. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di hari-hari ini ada banyak situasi yang terjadi dan kalau kita tidak punya kekuatan iman, kita akan menjadi orang yang pesimis.
Ayat ini berkata begini, lapangkanlah tempat kemahmu. Apa artinya ini? Lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya, persiapkanlah tempat untuk kita membangun tempat tinggal kita. Orang Israel masih di Babel, tetapi Tuhan sudah datang dengan firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Kalau kamu sudah sampai di Israel, di Yerusalem, buatlah tempat kediamanmu. Di Babel mereka sangat terbatas, tetapi di Israel mereka punya kebebasan untuk melakukan apa saja, khususnya untuk mereka mendirikan tempat kediaman dan tempat tinggal mereka. Kata kunci dalam kalimat ini adalah persiapkan dirimu. Yang pertama, untuk menjadi orang yang optimis, persiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi perubahan, siap menghadapi segala sesuatu. Kita akan punya sikap yang optimis. Kedua, bentangkanlah tenda-tenda tempat kediamanmu. Apa artinya ini? Bentangkanlah. Tariklah tali, saya lihat dalam ejaan Indonesia sehari-hari, tariklah tenda, tali kemah memanjang. Jangan menghemat. Artinya mari kita memiliki mimpi-mimpi yang besar. Bagaimana keadaan sekarang kita memiliki mimpi yang besar sedangkan situasinya sulit. Situasi itu tidak akan pernah menggagalkan janji Tuhan. Optimis, sikap ini harus ada dalam hidup kita. Milikilah mimpi-mimpi, cita-cita, dan harapan-harapan itu kita akan raih bersama dengan Tuhan. Itu, pancangkanlah tali-talimu. Tariklah panjang-panjang, bentangkanlah tali kemahmu. Jangan menghemat. Nah, ini kata penting bagi kita. Jangan menghemat. Artinya, kalau kita jangan menghemat itu, mari kita punya pengharapan. Tetap berharap kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan keadaan sekarang? Tetap kita gantungkan pengharapan kita. Itu yang namanya kita tetap punya sikap yang optimis. Sekali lagi, Yesaya 54 ini ayat yang kedua dan ketiga memberikan kepada kita untuk membangkitkan asa kita, semangat kita, rasa percaya diri, optimis kita. Sebab ayat yang ke-53, hasil dari kita punya sikap yang optimis adalah sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini janji Tuhan. Bukan usaha kita, bukan rencana kita, bukan kerja kita, tapi Tuhan berjanji, sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita katakan amin. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini kita tidak akan alami kalau kita pesimis. Tapi kalau kita optimis, pasti kita akan mengalami akan hal ini. Engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya tidak tahu Bapak Ibu jemaat, bahkan Bapak Ibu yang saudara yang menyaksikan acara ini, sementara ada di hati kita hari-hari ini kita mau berbuat apa. Mari pertama yang harus ada dalam hidup kita, punya sikap optimis. Sebab janji Tuhan ini engkau kan mengembang. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Di balik segala usaha kita yang kita lakukan, Tuhan akan bekerja lebih dalam hidup kita. Ke kanan dan ke kiri. Wah, ke kanan dan ke kiri itu berbicara tentang, kita sudah lihat tadi, bentangkanlah tali tempat tenda kediamanmu. Jangan menghemat. Pancangkan talimu panjang-panjang. Sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya ketika membaca firman Tuhan ini, puji Tuhan, sekalipun keadaan situasi sulit di hari-hari ini, tetapi saya yakin dan percaya janji Tuhan ini bagi saya. Saya doakan dan saya yakin juga janji Tuhan ini bagi Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini. Kalimat yang terakhir di ayat yang ketiga, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Wah, kayaknya mustahil dengan situasi sekarang, tapi ini janji firman Tuhan, bukan janji kami manusia. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Kota-kota yang dulunya sepi, sunyi, akan menjadi ramai. Akan menjadi ramai. Itu sebabnya sekali lagi mari kita bangkitkan rasa optimis kita melalui doa kita, melalui membaca renungan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tetap optimis karena kita
kita punya Tuhan yang selalu setia. Amin. Ketiga ayat terakhir yang akan saya baca. Yesaya 29 ayat yang ke-11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita orang yang percaya kepada Tuhan, Sion, gereja Tuhan di akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, amin, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Keadaan sulit, tapi Tuhan berjanji ada rancangan Tuhan, hari depan yang penuh harapan. Dua ayat lagi, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada masa depan. Satu ayat lagi Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat 12, sebab itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Wah, puji Tuhan, janji Tuhan bukan hanya hari ini. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Saya yakin sepanjang hari ini Tuhan juga akan terus menyertai kita dengan segala kebaikan-kebaikannya. Saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dalam menghadapi aktivitas sepanjang hari ini. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami tahu ada tantangan, tetapi kami yakin Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan pengharapan kami. Kami harus optimis, kami tidak mau pesimis, kami tidak mau kalah dengan keadaan, tetapi kami mau menang karena Tuhan sudah menang bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melanjutkan aktivitas hari ini. Haleluya, haleluya, amin.